Hai Tribuners, balik lagi bareng Angga di Jateng Travel Guide. Nah, hari ini Angga ada di kota Rembang dan memperingati Hari Kartini. Angga ada di salah satu ikon, salah satu tempat landmark kota Rembang. Gimana lagi kalau bukan di Museum RA Kartini. Keren banget nih Tribuners. Kayak gimana bentuknya, kayak gimana bangunannya, kayak gimana isinya. Ikuti terus Angga, jangan kemana-mana. Yuk! Kita masih di kota Rembang. Di Rembang ini ada banyak banget destinasi wisata ya. Selain ada pantai, hari ini Angga ada di salah satu bangunan yang cukup terkenal, landmark, ikonnya kota Rembang. Memperingati Hari Kartini, hari ini Angga dan Tribuners ada jalan-jalan, ada di Museum RA Kartini. Dan sekarang Angga sendirian, Angga bareng dengan Mbak Vera. Halo Mbak Vera, boleh disapa nih teman-teman Tribuners yang ada di rumah. Nah Mbak Vera mungkin boleh jelasin dikit dong, ini bangunan apa ini, museumnya dari Museum RA Kartini, namun apa ini, dulunya mungkin seperti apa sejarah bangunan ini Mbak? Bangunan ini dulunya adalah rumah dinas bupati. Jadi tempat tinggal dari bupati-bupati Rembang yang ada di sini. Begitu. Dan sekarang udah difungsikan sebagai Museum RA Kartini sejak tahun 2011. 2011 ya. Wah. Berarti ini dulu sempat aktif ya jadi rumah dinas bupati. Iya. Dari awal waktu itu sampai tahun 2011. 2011. Kalau museumnya sendiri itu dibangun pada tahun 1960-an. Tapi hanya sebatas satu kamar ini. Wow, jadi cukup punya sejarah panjang ya bangunan ini ya, bahkan sempat masih aktif loh, even sampai tahun 2011 jadi rumah dinas bupati waktu itu. Wow. Nah, ini sekarang kita berada di ruang apa ini? Nah, ini ruang utama dari rumah dinas bupati atau ruang utama dari Museum RA Kartini. Kita sambil jalan-jalan ya. Nah, di sini kita bisa lihat koleksi dari Museum RA Kartini. Yang paling bagus kalau menurut saya itu di sini ada botean. Apa ini? Botean itu tempat menyimpan ramuan jamu. Oh, oke. Tempat menyimpan ramuan jamu. Iya, kalau zaman dulu kan kita nggak pakai obat-obatan tapi pakainya jamu. Jadi ini tempat khusus untuk menyimpan ramuan jamu yang digunakan oleh Raden Ayu Kartini. Asli, ini masih asli. Asli. Bukan replika ini ya? Bukan, kita ada replikanya di sebelah sana. Wow, itu usianya mungkin lebih tua dari usia saya ini. Wow, nah kita ada apa lagi di bangunan ini? Apa ini sebenarnya? Nah di situ ada kotak surat, ada babi, dan yang terakhir di sini ada kotak jahitan. Kotak jahitan. Oh iya, kalau ngomongin soal alat jahit atau kotak jahit, memang beliau pada saat itu memang salah satu jahit ini. Iya, Oh, wah. Ayo kita sekarang jalan-jalan lagi nih. Lebih dari ruang utama kita lihat di dalam bangunan ini ada apa. Nah ini Tribuners nih, Angga dan Mbak Vera, kita sudah masuk ke salah satu ruangan lain ya Mbak ya. Mungkin boleh diceritain ini dulu ruangan apa ini? Nah di sini ruang keluarga, jadi tempat berkumpul anggota keluarga untuk berbincang tentang. Nah di sini ada koleksinya meja dan kursi keluarga. Oh, meja dan kursi keluarga ini barangnya apa ya? Mungkin kayu jati kali. Iya, lebih spesifiknya kayu jati. Karena kayu jati terkenal dengan keawetannya ya, kekuatannya. Wah, luar biasa. Ini mungkin ruangan asli. Beliau pernah di sini, beliau pernah berkumpul keluarga di sini. Wah, cuma dulu belum ada TV ya. Belum ada TV Tribuners, jadi duduk bareng keluarga, ngobrol-ngobrol. Nah sini saya lihat ada foto-foto juga ya. Nah ini mungkin boleh dijelaskan Mbak, foto kalau besar apa aja? Kita ke sebelah sini dulu. Nah di sini ada foto Mas Halim Masira. Beliau adalah ibu kandung dari Raden Ayu Kartini. Istri pertama dari Sosroningrat ya. Ayahnya Raden Ayu Kartini. Beliau istri pertama tapi kedudukannya sebagai selir.
karena beliau bukan anak dari bangsawan. Oke, karena memang dulu sistem kita seperti itu ya. Iya. Sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan kalau bukan bangsawan itu jadi statusnya sebagai senior walaupun sama-sama istri sah. Ini lukisan asli ya, gambar asli juga ya. Iya, gambar asli. Oke, itu kira-kira jalan-jalan lagi. Dari ruang tengah, kita coba jalan-jalan. Sebelah sini mungkin ada apa ini? Nah, di sini ada foto keluarga dari Raden Ayu Kartini ketika masih kecil. Nah, keunikan dari foto-foto ini, Raden Ayu Rukmini ini beliau lebih diistimewakan karena beliau anak dari permaisuri. Jadi kalau apa sih namanya duduk untuk acara-acara formal, adat istiadatnya tidak boleh menyentuh tanah. Wow, itulah kenapa kok ada seperti tatakan kursi. ya, kursi lah. Kecil. Oh, karena seperti itu. Jadi kalau duduk kan adat istiadat itu lebih dijunjung ya. Berbeda dengan dari zaman sekarang. Kita sudah jalan-jalan ke ruang lain ya, kita jalan dari sebelah sini Mas. Tadi sudah dari ruang utama, ke ruang keluarga, ruang tengah. Dan ini ruangnya kok lebih terang ya, kayaknya lebih jelas. Iya, Ruang apa ini? karena ini terhubung langsung dengan dapur. Kalau dapur kan emang harus banyak ventilasi ya, karena untuk memasak. Tapi kalau bangunan zaman dulu itu dapur dan kamar mandi itu harus terpisah dari rumah utama. Oh iya. Jadi makanya dapurnya itu berada di belakang. Di belakangnya ya. Nanti mungkin kalau bisa kita sempat mungkin kita boleh tengok mungkin. Boleh. Tapi ini dapurnya udah hilang. Sudah hilang ya, benar nggak bisa nih masak di dapur ya. Ya, di sini aja. Bangunannya diubah jadi rumah dinas tempat yang baru. Tadi kan di dalam kita ada meja ruang. Ini di sini kok anggap melihat ada meja juga nih. Nah, kalau di sini itu meja sama kursi makan khusus. Mejanya itu di sini khusus untuk makan. Dan di sebelahnya itu meja dan kursi santai. Oke. Jadi kalau berbeda ya. Jadi kalau zaman dulu itu diharapkan kalau kita sehabis makan kita akan duduk-duduk bersantai sambil ngobrol, bercanda bercerita sambil kumpul keluarga lah. Nah, ini semuanya masih otentik, masih asli? Iya, masih asli. Oh, semuanya masih asli ya, benar. Ini adalah masih asli. Ngomong-ngomong soal asli, ngomong-ngomong soal bangunan ini adalah juga istilahnya masih asli juga. Apakah ini termasuk bangunan cagar budaya? Iya, bangunan ini termasuk dari cagar budaya ya, karena memenuhi beberapa persyaratan cagar budaya, diantaranya minimal bangunan ini sudah ada 50 tahun umurnya, seperti itu minimal. Dan ada kategori yang lain. Sudah kita tetapkan menggunakan SK Bupati. SK Bupati juga. Jadi sudah terlindungi. Ya. Nah, jadi Tribuners kalau main ke cagar budaya salah satunya juga di Museum Jakarta Dunia. Ngomong soal bangunan cagar budaya. Cagar budaya kalau Anda nggak salah nih, bangunan itu tidak boleh dibuka. Atau Iya. bangunan ini apakah sudah dibuka atau mungkin hanya dipoles-poles nih? Kalau bangunan ini belum ada perubahan, cuma ada pemolesan. Pemolesan. Di bagian depan itu ada tangan-tangan. Berarti apa yang hari ini kita berdiri bentuk bangunannya sama dengan pada waktu itu. Iya. Karena belum luar biasa. Karena lo benar masih asli, bangunannya masih otentik, masih belum ada yang berubah. Termasuk tegel ini ya. Iya, ini tegelnya masih asli. Tegelnya masih asli gitu. Ini lebih tua ya. Ini lebih tua dari umur kita. Dan ini mungkin gara-gara aja. Iya betul. Nah sekarang tadi di sebelah kanan Anda melihat tuh ada banyak piring dan mangkok. Iya. Dan ini apa ini Mbak? Mungkin boleh dijelaskan? Nah, ini mangkok dan piring yang digunakan oleh Bupati Rembang ya. Terutama yang digunakan oleh Raden Ayu Kartini ketika beliau berada di sini. Ini semuanya masih asli atau ada beberapa replika? Ini asli semua. Asli semua. Wow. Ini cari di mana ya? Udah nggak ada yang jual ini ya. Ini langka mas. Langka. Mungkin harganya. Ya mungkin nggak akan jual ini. Kayak seperti ini kan lebih identik dengan ada simbolnya seperti itu. Jadi khusus, piring khusus. Piring khususnya. Jadi nggak kayak kita, kalau kita kan
makan mungkin piringnya masih tuker-tukeran. Gitu, piringnya khusus. Oh, dulu masih khusus ya. Ini di sebelah depan saya nih, Tribuners, kalau nanti kita balik badan nih ya. Di belakang ada salah satu ruangan yang namanya ruang batik nih. Apa itu ya? Kok saya juga kepo. Mungkin Mbak Vera boleh jelasin, Mbak. Silakan kita masuk. Jadi ruangan ini khusus digunakan oleh Raden Andi Kartini untuk membatik. Jadi dia menghabiskan waktunya di sini untuk membatik dan menyalurkan semua penatnya ya, inspirasinya di sini. Oke. Jadi ruangan ini dulu RA Kartini melakukan aktivitasnya yaitu membatik di Tribuners. Jarang kan anak muda yang suka membatik ya, yang ada main handphone gitu. Kita jalan-jalan lagi nih Mbak. Nah, selain salah satu kegiatan beliau waktu itu yang membatik ya, di sana Angga juga melihat ada mesin jahit. Iya. Nah, itu boleh cerita sedikit mungkin Mbak. Jadi Raden Andi Kartini kan selayaknya perempuan itu suka sekali menghabiskan waktunya untuk melakukan aktivitas, contohnya menjahit karena perempuan ya. Jadi bahkan baju yang dipakai oleh putra satu-satunya ya, Raden Susalin itu dijahit sendiri oleh Raden Kartini. Ini masih asli. Ini replika. Oh, ini replikanya ya. Mesin jahit tua juga sih. Jahit tua. Tapi kira-kira seperti itu bentuknya ya. Keren bahwa perempuan-perempuan Indonesia hari ini ayo suka menjahit ya. Seperti RA ini lumayan kan bisa jahit sendiri, dijual ya, mungkin sama tadi e-commerce. Aku ya Mbak ya. Jadi mengangkat ekonomi keluarga lumayan. Sekarang kita yang depan. Nah, Tribuners, tadi kan kita udah jalan-jalan ke dalam ruang makan, ke ruang keluarga. Nah, sekarang buat teman-teman Tribuners nih yang kepo, pengen datang, pengen main ke mungkin RA ini gimana? Mbak mungkin boleh jelasin ya. Ngomong itu lokasinya ada di mana, di sebelah mana kota Mbak, aksesnya seperti apa, gitu. Kalau misalkan saya di Semarang naik bis atau keluarga, sama keluarga. Nah, kalau akses jalannya kita gampang banget ya karena kita berada di jalur Pantura. Bisa naik bis atau bisa naik travel kayak gitu. Alamatnya itu di Jalan Gatot Subroto nomor 8 Rembang. Posisinya di timur, sebelah timur alun-alun Rembang ya, masuk ke dalam sedikit sudah sampai. Jadi emang cukup mudah, bukan cukup lagi, emang sangat mudah dan sangat strategis. Mau naik kendaraan pada apapun bisa karena aksesnya dari jalan utama. Nah, ngomong soal akses jalan, akses kesininya, kamu pengen datang bareng keluarganya. Sekarang kan kita tidak lepas masih di masa-masa pandemi. Otomatis keluarga atau teman-teman Tribuners yang mau main ada pertanyaan, kalau saya kesana gimana kira-kira protokolnya? Nah, boleh kita dikit Mbak. Kalau dari Rembang sendiri sih, kalau dari sini sendiri sih kita menerapkan pengecekan suhu seperti biasa, cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kalau seandainya rombongan biasanya kan kalau anak-anak sekolah ataupun wisatawan itu kita anjurkan maksimal lah 50 orang. Oke, berarti tetap ada anjurannya. Kalau datang nggak usah khawatir ya. Nah, karena ngomong udah masih berhubungan juga nih dengan pandemi. Beberapa musik kan memang ada yang harus mungkin tutup sementara diliburkan lah. Ada juga yang mungkin membatasi jam operasional. Untuk musim ini sendiri bagaimana? Selama pandemi kita hanya buka setiap hari Senin sampai Jumat. Tribuners mau main waktu weekend, Sabtu Minggu boleh, tapi hubungin dulu, telepon dulu, reservasi dulu, baru bisa ya. Oke, Mbak Vera, terima kasih atas waktunya. Selamat menikmati ya, selamat terus berkawan di Indonesia. Tribuners, nah sekarang Angga nggak sendirian. Angga di museum ini sudah bersama dengan Pak Purwono.
Pak Purwono, beliau adalah PLT Kabid Kebudayaan. Selamat siang Pak Purwono. Selamat siang. Nah, tadi Angga sudah jalan-jalan di Museum Karahatin. Ini luar biasa sekali Pak, sejarahnya, bangunannya, ceritanya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin Bapak Tribunersnya sedikit penasaran kalau Bapak sini kan tadi masih pandemi nih Pak. Bagaimana preventifnya dari Museum Karahatin ini terhadap pengunjung-pengunjungnya? Ya. Makanya sebetulnya setiap hari Jumat itu museum atau destinasi yang lain itu memang butuh karena untuk mempersiapkan mungkin sterilisasi dan sebagainya. Namun untuk khusus di museum memang di Kabupaten Rembang itu memberikan tata tertib bila di salah satu wilayah di mana destinasi itu berada Terpapar ada yang terpapar, berarti destinasi itu tutup. Kebetulan ini berada di Kelurahan Kutoarjo, menurut dari Dinas Kesehatan Kutoarjo tidak ada yang terpapar, hanya bisa buka setiap hari sampai dengan ini. Dan mereka yang datang jelas kami ukur suhu dan nanti apabila yang suhunya melebihi dari target kita ada ruang isolasinya. Dari sanitizer. Jadi sebelum pengunjung datang, ini kan dibuka jam 9. Jadi mulai jam 7 sampai jam 9 itu petugas kami, teman-teman kami diberi dan mungkin sempat disiapkan itu untuk keselamatan. Jadi sudah aman ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah sudah aman, pengunjung tidak perlu khawatir Tribuners kalau mereka boleh ramai ya. Bapak terima kasih Bapak atas ini. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir untuk Tribuners kalau mau kesini gimana, naik apa dan di mana Pak? Siap. Terima kasih sekali atas kunjungannya di Museum Raden Ajeng Kartini ini. Ini termasuk di jantung kota. Kalau dari Semarang ya kira-kira 10 kilo. Oke, lumayan ya Pak ya. Jadi mudah percarinya, Mudah. begitu. Masjid Rembang masih dekat. Masih dekat ya. Oke. Tribuners terus ikutin Angga di Travel Guide, jangan kemana-mana. Angga mau kemana lagi, kepoin terus.